Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul ma'nan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, an-nabiyyu akhiriz zaman. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala aydan inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum ila akhiril ayat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wal muslimat. Wa qala aidan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Wa qala aidan anibu ila rabbikum wastaghfiru min dhunubikum wajtanibul ma'asi fi syahril haram. Wa qala aydan inna fil jannati nahran yuqalu lahu rajabun ashaddu bayadun minal labani wal ahla minal asali man shoma yawman min rajaba syakahullahu ta'ala min dzalikan nahar. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para hadir, para ulama, para sesepuh, para penasihat, wabil khusus orang tua kita Bapak Haji Syafriuddin, guru kita Haji Ilyas Supadi Rustam MA, dan segenap para pembesar, para sesepuh yang sama-sama kita muliakan. Hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan tentu yang saya hormati. Tidak terasa, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, malam ini kita sudah berada di malam tanggal 1 Rajab. Berarti sekarang sudah penghujung di bulan Jumadil Akhir, Zulhijjah, Haji itu. Besok kita sudah masuk tanggal 1 Rajab. Bulan Rajab merupakan salah satu bulan haram, Asyhurul Hurum. Ada 4 bulan haram, ada 4 bulan mulia di antara 12 bulan yang Allah ciptakan. Sebagaimana firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 36. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah itu sebanyak 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal arda. Ketetapan jumlah bulan ada 12 itu ketika Allah ciptakan langit dan bumi. Sudah ditentukan jumlah putarannya. Syamsiyah 12, Qamariyah 12, Masehi 12, Hijriyah 12. Jadi nggak ada gaji ke-13 tuh nggak ada. Itu mah bonus.
Tapi ada gaji ke-13, bulannya 12, gajinya 13, kan PA. Pikir bonus mau bonus aja kan enak dengernya gitu. Minha, di antara 12 bulan yang Allah ciptakan itu arba'atun hurum, ada 4 bulan haram, ada 4 bulan mulia, ada 4 bulan suci. Seluruh tafsir Quran menafsirkan arba'atun hurum itu, 4 bulan mulia itu adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Enggak ada selisih, enggak ada perbedaan pendapat di kalangan mufassir menyatakan 4 bulan haram itu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang tegak yang didirikan oleh Allah, agama yang lurus. Fala tazlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kamu berbuat zalim, berbuat maksiat, berbuat aniaya di bulan-bulan yang Allah haramkan tersebut. Nah, yang kita bahas sekarang Rajab, karena kita sudah masuk bulan Rajab. Bulan Rajab merupakan salah satu bulan haram, bulan yang dimuliakan, bulan istimewa. Maka apa yang kita mesti lakukan? Kata Rasul, ketika masuk di antara salah satu bulan haram, anibu ila rabbikum. Ini yang kita persiapkan. Anibu ila rabbikum, pergi madhab Tuhanmu. Taqarrub ilallah. Mulai malam ini perbanyak ibadah. Mulai meningkatkan intensitas ibadah. Karena Rajab merupakan muqaddimah Ramadan, pintunya Ramadan. Rajab, Rawah, puasa. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Anibu ila rabbikum, pergilah madhab Tuhanmu, menghadap kepada Allah. Lebih meningkatkan intensitas ibadah. Wastaghfiru min dzunubikum, mintalah ampunan kepada Allah atas dosa-dosamu. Maka kata ulama, Rajab itu momentum untuk membersihkan badan, membersihkan jasad kita. Jadi mulai dibersihin, bukan hanya kebersihan tubuh, kebersihan organ kita mulai dijaga, mulut mulai dijaga, lisan dijaga, mata mulai dijaga. Momentum membersihkan fisik. Makanan ya mesti dijaga karena kita mau puasa besok dikit lagi. Nah, Sya'ban momentum membersihkan hati. Sya'ban. Rajab badan kita bersihkan, ya mandi, bagus mandi nggak apa-apa, mandi tobat. Rajab banyakin ibadah, banyakin istighfar, wastaghfiru min dzunubikum, banyakin mohon ampun kepada Allah. Nah, nanti Ramadan bulan berikutnya momentum untuk membersihkan jiwa atau ruh. Kan badan kita kan terdiri tiga itu kan, 3 unsur itu kan, jasmani, hati, kemudian apa lagi? Ruh, jiwa. Jasmani yang di luar, hati yang di dalam, ruh titipan yang ditiupkan oleh Allah dalam keadaan suci, pulangnya belum tentu suci, ya kan ya? Semua ruh itu suci ketika ditiupkan di kandungan seorang ibu, suci semua, janji sama Allah. Tapi pas turun ke dunia mulai macam-macam. Ada yang PA, ada yang benar, ada yang kagak. Kadang PA, kadang kagak, itu. Ya kotor, ya itu ketika singgah di dunia, ruh itu mulai kotor.
Nah, Ramadan itu momentum membensucikan ruh agar pulang keadaan suci. Kalau dititipin suci, pulangnya kotor, marah nggak yang punya? Marah. Maka nggak pantas kalau mohon maaf kalau kita tahu yang mati, yang sholat di masjid, yang kita sholatin jenazahnya, kita tahu dia orang kagak sholat, ngumumin jangan bilang pulang ke rahmatullah, kagak pantas. Telah berpulang ke rahmatullah, tukang judol ke rahmatullah mana? Ya kalau doa yang beda konteks. Ini kan kalimat kepastian kan, telah berpulang, berarti kan memastikan, betul? Berarti kan yang ngumumin soto itu, so tahu. Emang ke rahmatullah pulangnya? Kecuali sepengetahuan kita yang meninggal itu, maaf, orang tua kita, Pak Haji Udin, pantas bilang ke rahmatullah. Guru kita, Kiai Ilyas, kalau mati, kalau beliau meninggal, ke rahmatullah pantas. Lah tukang mancing galatama ke rahmatullah mana? Kan yang pulang apa? Ruh kan? Jasad kan dipendem. Yang pulang apa? Ruh ketika titipin suci apa kotor? Lah kalau dia banyak dosa, suci apa kotor? Terus pulang ke rahmatullah gitu? Ayo mikir coba, ayo. Coba ayo. Ganti kata-katanya. Ya, yang ngumumin musuh pakai speaker, lihat-lihat dulu. Tapi nggak usah bilang-bilang. Nggak usah pakai nanya sama keluarganya, Bu. Ini bapaknya suka sholat nggak di dunia waktu hidup? Orang, berarti nggak pulang ke rahmatullah, Bu. Meninggal dunia. Kan sama aja kan, telah meninggal dunia. Halus gak? Halus, itu nggak usah rahmatullah, usah. Karena itu kalimat bukan doa. Kalau doa beda lagi. Allahumma ghfirlahu warhamhu wa'afihi, itu beda konteks. Tapi kalau bapak ngumumin telah berpulang ke rahmatullah, Bandar Togel di kawasan MM, ya kenapa pantas Pak? Ngomong udah tambun banget berani. Ini kadang-kadang bahasa yang kita omongin tapi kita gak ngerti apa yang kita omongin. Betul? Halus kok, telah berpulang, telah meninggal dunia, itu udah bagus banget. Udah bagus. Kecuali bahasa begini, telah mati. Nah, itu kasar itu mah. Udah mampus dia, kasar. Tapi kalau telah meninggal dunia, halus masih. Nah, jadi gitu saran saya, karena itu kalimat kepastian, memastikan seakan-akan yang mati ini ke rahmatullah. Kenapa? Roh kalau kotor Allah nggak terima. Jangankan kotor, roh punya utang aja nggak masuk surga dulu, ngambang ruhnya. Ruh yang punya utang nih, orang punya utang mati, ngambang itu ruhnya, gantung sampai utangnya dibayar apa dilupain? Bayar, bukan diimpasin. Makanya yang punya utang bayar, belum mati. Nah, kalau belum bisa bayar, tulis utang kita sama siapa aja, ditempel di dinding yang gede. Utang warung ucok 50.000, utang tukang air 5.000, tulis catat biar bapaknya lihat. Nah, jadi kalau meninggal, oh ya ninggalin utang. Jangan didiemin meja merokok. Ngutang rokok di warung ucok diam baik, bini nggak tahu, mati ya nggak aja masuk surga gara-gara rokok, kan nggak lucu. Orang rajin ngutang rokok ditunda surganya, ngambang ruhnya. Itu ruh yang punya utang, apalagi ruh yang kotor. Nah, jadi kalau kita bulan Rajab membersihkan badan jasmani kita, bulan Sya'ban membersihkan hati kita, penyakit hati dibersihin tuh, ujub, riya, sombong, sub'ah, syirik dan sebagainya dibersihin. Kemudian Ramadan membersihkan jiwa. Pantas dong Syawal tuh kembali fitrah. Karena badannya bersih, hatinya bersih, ruhnya bersih, pantas seperti bayi baru lahir. Kembali dalam keadaan fitrah. Pantas Syawalnya kembali bersih. Maka inilah Rajab sebagai muqaddimah Ramadan, pembuka Ramadan, kata ulama, persiapkan diri. Anibu ila rabbikum, yang pertama taqarrub ilallah, mandi tobat, nanti malam salat tobat tuh, banyakin
sholat tasbih nggak apa-apa, banyakin. Sholat tahajud, besok puasa. Nanti kita bahas puasa belakangan, kita bahas puasanya. Ini dulu. Anibu ila rabbikum, taqarrub ila Allah. Yang kedua, wastaghfiru min dzunubikum, banyakin istighfar. Diabsenin mulai malam ini dosa semenjak kita balik dipanggil-panggil, Pak. Diinget-inget, diabsen. Karena mustahil dosa terhapus kalau kita nggak ingat sama dosa kita. Diingat-ingat dosa kita apa saja sama Allah. Melalaikan sholat, kalau kita lupa, ya Allah ampuni hamba, dosaku yang berapa sholat yang kutinggalkan semenjak balik. Ya kalau ingat dikodok, dibayar dikodok. Puasa juga sama, dibayar kodok. Dosa sama manusia, sama orang tua, diingat-ingat tuh, diabsenin. Nah, ketika kita istighfar kepada Allah dengan mengingat dosa yang pernah kita lakukan, itu jauh lebih nikmat daripada istighfar doang di lisan, tapi kita nggak tahu dosa yang mana. Jadi kenikmatan istighfar itu manakala ketika kita mengucapkan astaghfirullahalazim, terabsen dosa kita yang dilakukan, itu nikmat istighfarnya. Lebih mohon taubatnya kepada Allah lebih ketimbang istighfar doang tapi nggak tahu dosa yang mana. Maka kata Rasul, wastaghfiru min dunubikum, banyak istighfar atas dosa-dosa. Nah yang ketiga, wajtanibul ma'asi fi syahril haram, hindari perbuatan dosa maksiat di bulan haram termasuk Rajab. Bukan berarti di bulan lain boleh dosa, bukan. Semua bulan gak boleh dosa, hindari, terutama bulan haram. Karena kata ulama, orang yang beribadah apapun ibadahnya di bulan haram itu dilipat gandakan pahalanya. Sebaliknya, maksiat, dosa yang dilakukan di bulan haram juga dilipat gandakan dosanya. Maka kata Rasul, wajtanibul ma'asi, hindarilah perbuatan maksiat fi syahril haram, di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, salah satunya adalah bulan Rajab. Jadi itu, banyakin taqarrub, ibadah mulai tingkatkan, kemudian apalagi tadi istighfar, hindari dosa, dan tambahan satu lagi. Apa itu? Tadi doa yang kita panjatkan. Minta kepada Allah keberkahan di bulan Rajab, bulan Syaban, bulan sampaikan kita di bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا. Alhamdulillah, perbanyak doa itu agar Allah berkahi kita, usia kita di bulan Rajab, Allah berkahi kita di bulan
Sya'ban, dan Allah sampaikan kita di bulan Ramadan agar tuntas ketiga-tiganya. Rajab bersihkan diri, Sya'ban bersihkan hati, Ramadan bersihkan jiwa atau roh. Amin ya rabbal alamin. Satu lagi, amalan di bulan Rajab yang merupakan ibadah yang bukan kaleng-kaleng, yang mesti kita lakukan walaupun hanya satu hari, adalah puasa Rajab, terutama di awal Rajab. Kalau sanggup sebulan penuh boleh, karena puasa yang paling afdol setelah Ramadan itu puasa di bulan Muharram, di bulan-bulan haram. Salat yang paling afdol setelah salat wajib ada salat qiyamul lail. Tapi puasa yang paling afdol setelah Ramadan adalah puasa di bulan-bulan haram. Spesifik bulan apa ini? Rajab. Ada satu hadis yang mengatakan begini. Inna fil jannati nahron. Di surga itu ada satu bengawan. Apa bengawan? Sungai, kali, cai. Ci itu kalau di Sunda itu cai, artinya kali. Cibodas berarti kali putih. Citarum berarti kali tarum. Nggak tahu tarum artinya apa orang Bekasi itu. Ciliwung berarti kali. Cikande berarti cai, kali kande, nggak tahu artinya apalah. Pokoknya ci itu cai. Nah, ada satu sungai, inna fil jannati nahron. Sesungguhnya di surga itu ada satu sungai, satu kali. Yuqalu lahu Rajabun. Nama sungai itu disebut dengan sungai Rajab. Di surga itu banyak sungai, Pak. Banyak kali yang mengalir. Salah satunya itu ada sungai Rajab. Sungai Rajab itu asyaddu bayadun minal labani. Airnya itu lebih putih daripada susu. Tahu susu? Pernah minum susu? Susu apa? Susu gantung. Saset. Nah, kemana-mana mikir susu setan. Apa tadi? Airnya lebih putih daripada air susu. Wa ahla minal asal. Asyaddu bayadu minal labani. Airnya itu lebih putih dari susu dan manisnya lebih manis daripada madu. Itu sungai Rajab. Man soma yauman. Siapa orang yang berpuasa satu hari saja min Rajaba, daripada di bulan Rajab, syaqallahu ta'ala min dzalikan nahar. Maka Allah akan cidukkan, Allah akan berikan, Allah akan ambilkan air yang mengalir dari sungai Rajab tersebut. Itu baru satu hari puasa Rajab. Makanya minimal paling tidak kita puasa sehari saja, paling tidak. Besok tanggal 1 kalau bisa puasa. Enggak apa-apa dari Minggu, enggak apa-apa. Karena ini di bulan Rajab. Seluruh hari-hari di bulan haram termasuk bulan Rajab kita diutamakan berpuasa, disunnahkan. Seluruh bulan-bulan haram. Apa saja? Zulqa'dah, kecuali di hari terlarang. Lebaran nggak boleh, hari tasyrik nggak boleh. Selebihnya boleh berpuasa. Sabtu, Minggu boleh. Ya, hanya makruh saja kalau bukan bulan haram. Ini gitu. Jadi